Aku pergi ke rumah Panglima Kumbang. Tetapi tempatnya kosong. Lantas, aku kemari. Aku bermimpi tentang kamu. Seolah-olah aku melihat rumahmu terbakar. Kau dan putrimu hangus di dalamnya. Kiai? Farida, bagaimana dia ada di sini? Tindakanmu sudah benar. Farida harus aku bawa sekarang juga. Kakang Gempar, ketiwasan Kakang, Putri Burinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Kau jangan macam-macam adik Panglima Kumbang. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Panglima Kumbang memberitahukan kepada Datuk Jampak bahwa Rinata putrinya telah diperdaya oleh Mak Lampir. Dan satu-satunya cara untuk menghadapi Mak Lampir adalah dengan meminta bantuan Sembara. Karena Sembara sangat ditakuti oleh nenek setan tersebut. Sedangkan di saat itu, Sembara dan Basir pun sedang berada di sebuah kedai atau warung makan. Panglima Kumbang dan Datuk Jampak yang menyusul ke warung tersebut pun kemudian langsung dihampiri oleh Sembara. Namun, ketika Panglima Kumbang baru saja memperkenalkan Datuk Jampak kepada Sembara, mendadak saja pemuda itu pun mendengar suara Farida yang sedang memanggil-manggil dirinya. Sepertinya kita pernah bertemu. Benar, di hutan. Coba kau dengar suaranya. Kakang? Kakang Sembara? Farida, kau baik-baik saja? Iya, Kakang. Cepatlah kemari. Saya berada di rumah guru Kakang, Kiai Jabat. Kakang akan datang, nanti setelah urusan Kakang selesai. Ada seseorang yang harus Kakang tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pangeran? Jalanlah dahulu, nanti saya menyusul. Baik, Pangeran. Kini kita menuju kepada Mak Lampir dan Rinata yang pada saat itu sedang berbincang mengenai bayi yang dikandung oleh putri Datuk Jampak tersebut. Mak Lampir pun mengatakan bahwa Rinata akan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi manusia sakti mandraguna dan tak terkalahkan di kolong jagat raya. Gadis itu pun sangat senang mendengar pernyataan dari Mak Lampir tersebut, karena yang ia tahu bahwa ayah dari anaknya itu adalah Sembara, pendekar sakti murid Kiai Jabat. Ia tidak mengetahui bahwa Sembara yang bersamanya selama ini adalah Sembara palsu dan benih bayi yang dikandungnya adalah benih Mardian dan juga setan-setan serta jin-jin sakti yang memang diminta oleh Mak Lampir untuk itu. Dan satu yang lebih parah lagi adalah Rinata tidak mengetahui siapa itu Mak Lampir sebenarnya. Rabalah perutku, Kakang. Kakang akan menjadi bapak dari anak kita. Betulkah kau menjadi seorang ayah? Keberuntungan yang luar biasa. Kegembiraan buat kalian berdua. Anak kalian akan menjadi muridku yang paling sakti. Bayimu harus sehat dan kuat. Caranya, Nek? Ikut aku. Aku ikut nenek dulu, Kakang Sembara. Jangan terlalu dekat dengan tempat Mak Lampir. Dia akan merasakan getarannya. Bagaimana aku bisa mendekati putriku? Berbahaya, Kakang. Kakang akan berhadapan langsung dengan Mak Lampir. Kita tunggu pertolongan Sembara. Kini kita kembali lagi kepada Panglima Kumbang dan Datuk Jampak yang di saat itu sedang berada di ujung desa. Sedangkan Sembara dan Basir pun di saat itu sedang menuju ke tempat Panglima Kumbang karena mereka baru saja selesai makan. Seperti biasa, si Basir yang gendut itu pun sedang melucu di depan Sembara dengan mengatasnamakan setan-setan yang berada di hutan tersebut. Dan yang lucunya lagi adalah ia tidak bisa melihat keberadaan Panglima Kumbang, sehingga kemudian ia pun justru dikerjai oleh Panglima Siluman Harimau hutan larangan tersebut. Nanti kalau ada Memedi, takut lagi kau. Sembara, Basir itu pendekar dusun nomor 1. Memedi semilik kita itu belum tahu kalau Basir ini adalah pendekar. Aduh, ayo Sembara, tolong Sembara. Aduh. 10 pelepasan anak panah lagi, ada rumah terpencil. Disitulah Rinata, putri Kakang Datuk Jampak, hidup bersama Mardian.
Di sana juga ada mak lampir dan setan-setan sakti yang menjaganya. Hati-hati, Pangeran. Saya akan menyerbu rumah terpencil itu dan merebut Rinata untuk Datuk. Setelah menerima kabar tentang keberadaan mak lampir dari Panglima Kumbang, Sembara pun segera menuju rumah markas mak lampir yang dimaksudkan. Sebenarnya, mak lampir sedang tidak berada di rumah tersebut, karena pada saat itu, si nenek setan sedang mengajak Rinata menuju air terjun mini yang terletak di hutan dekat gubuknya. Tujuannya adalah supaya bayi yang dikandung oleh putri Datuk Jampak itu bisa sehat dan akan lahir dengan sempurna, serta akan menjadi makhluk terkuat di muka bumi. Di sisi lain, tampak Sembara yang sudah sampai di depan rumah tua mak lampir. Namun, ia pun harus menghadapi makhluk-makhluk yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Benar kata-kata Panglima Kumbang yang sebelumnya memberitahukan bahwa rumah itu dijaga ketat oleh setan-setan sakti. Sembara. Celaka. Aku bisa dibunuhnya jika dia berhasil menangkapku. Mardian yang mengetahui kehadiran Sembara pun telah kabur duluan, sehingga Sembara tidak menemukan siapa-siapa di rumah tersebut. Murid Kiai Jabat itu pun kemudian langsung berlari ke arah belakang rumah dan berjalan lurus hingga kemudian ia pun melihat keberadaan mak lampir dan Rinata yang sedang berada di sebuah air terjun kecil. Mak lampir peot itu pun langsung terkejut ketika mengetahui kalau mendadak saja Sembara telah berada di tempat tersebut, sehingga secara spontan ia pun menyerang Sembara sebisanya. Sembara pun tidak mau melepaskan mak lampir begitu saja, sehingga ketika mak lampir menghilang, ia pun tetap mengejar wanita setan tersebut hingga ke alam jin. Pertarungan mereka pun berjalan begitu hebat. Kali ini mereka pun saling serang dan saling kejar di alam jin. Yang terlihat pun hanyalah dua cahaya yang saling sambar menyambar. Setelah mak lampir kabur dan meninggalkan Rinata, Sembara pun segera menghampiri gadis tersebut. Rinata yang melihat kehadiran Sembara pun menjadi sangat senang karena kini kekasihnya itu telah terbebas dari kamar gelap yang membelenggunya. Namun kini yang dibuat bingung justru adalah Sembara, karena yang dihadapi oleh Rinata selama ini adalah Mardian dan bukan Sembara yang asli. Kau melihat selama ini aku bersama mak lampir? Iya, Kau tidak heran aku bersama mak lampir? kenapa heran? Aku lihat pertama kali kakak dengan mak lampir. Mari aku antarkan kau ke tempat ayahmu. Mari kakak. Kakek akan bertarung sampai mati jika harus bertarung dengan mak lampir. Aku dengar mak lampir tidak bisa mati. Apa benar itu, Kek? Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati. Yang tidak bisa mati itu hanya Gusti Allah. Di sisi lain, tampak Datuk Rangga Sanga dan Rindi Antika yang sedang berjalan di tengah hutan. Tujuan mereka pun jelas, yaitu untuk mencari tahu keberadaan mak lampir serta Mardian, guna membuat perhitungan dengan dua manusia sesat yang sebelumnya telah mengelabui mereka.
Walaupun mereka tahu bahwa Mak Lampir memiliki ilmu rawa rontek dan pancasona, namun Datuk Rangga Sanga pun yakin jika Mak Lampir akan tetap bisa dibunuh suatu saat nanti. Sebab jika Tuhan sudah berkehendak, maka apapun akan bisa terjadi di dunia ini. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Rindi Antika melihat sesosok bayangan orang berlari yang ternyata adalah Mardian. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah benar-benar Mardian, mereka berdua pun kemudian segera bergerak cepat untuk mengejar target utama mereka itu. Ampun Rini Antika. Tidak, kau memang senang di rumah menjadi sembara. Jawab, siapa saja gadis yang telah kau permainkan selain aku? Rinata. Siapa lagi? Farida. Farida? Farida yang mana? Farida kekasih Sembara. Jangan bohong, Farida tidak pernah bertemu dengan Sembara. Aku tidak bohong. Farida memang kekasih Sembara. Bahkan mungkin mereka sudah menikah. Tidak! Ketika Mardian mengatakan bahwa Farida adalah kekasih Sembara, Rindi Antika pun sudah tidak bisa lagi menahan gejolak emosinya, sehingga Mardian pun diajarnya sampai tewas. Sepertinya gadis itu tidak terima kalau Sembara sudah memiliki kekasih, bahkan sudah bertunangan. Tidak, Farida bukan kekasih Sembara. Tidak! Mardian sudah mati. Ayo kita pulang, Kek. Aku harus segera menemui Farida. Dia benar-benar tega membunuh muridku. Ya, kali ini Mardian benar-benar tewas. Bahkan Mak Lampir pun sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk muridnya itu. Nenek tua itu pun kemudian kembali ke markas barunya yang bertempat di sebuah gua tersembunyi. Ia pun kemudian melihat keberadaan Rinata dengan kaca paso benggala saktinya. Jadi kau hamil? Hah? Datuk Jampa? Benar ayah, Kakang Sembara suamiku. Ayah tidak senang aku mengandung anak Kakang Sembara. Setelah mendengar bahwa anaknya hamil oleh Sembara, Datuk Jampak pun kemudian menjelaskan dengan disertai penyesalan yang mendalam bahwa Sembara yang menghamili putrinya itu bukanlah Sembara yang asli, namun ia adalah Mardian, murid Mak Lampir. Namun dasar Rinata, seorang gadis yang masih polos, yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menipu, mana yang bukan, sehingga yang ia lihat di hadapannya adalah Sembara. Maka yang ia tahu orang tersebut adalah Sembara, tanpa memikirkan apakah Sembara itu adalah Sembara asli atau bukan. Jadi, Yang kau hadapi setiap hari itu adalah Mardian, bukan Sembara. tidak ayah. Aku dan ayah pernah bertemu Kakang Sembara di hutan. Dan sekarang, aku hidup bersama Kakang Sembara. Ayah dan kau telah ditipu oleh kesaktian Mak Lampir. Kau telah memusuhi aku. Karena itu kau harus membayar mahal sekali. Cucumu sendiri nantinya yang akan membunuhmu. Sementara itu, Datuk Rangga Sanga dan Rindi Antika yang telah sampai di Kayang Sari pun kemudian langsung menyuruh dayang-dayangnya untuk memanggil Farida. Namun dayang tersebut pun mengatakan bahwa Farida telah pergi dibawa oleh seorang murid baru yang katanya diperintah oleh Rindi Antika sendiri. Mendengar perkataan dayangnya itu, Rindi Antika pun merasa bahwa ada yang tidak beres. Dan sang kakek pun menyatakan bahwa itu semua pasti ulah Mak Lampir. Rindi Antika pun kemudian segera pergi untuk mencari Mak Lampir. Kini kita kembali lagi kepada Datuk Jampak yang pada saat itu sedang mengajak Rinata untuk bertemu dengan Sembara. Ia pun berharap bahwa Sembara mau menerima anaknya itu untuk menjadi pengawalnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja muncullah Mak Lampir yang akan merebut kembali Rinata. Aku ingin mengambil muridku, pengikutku.
Tidak ada yang bernama Grondong di sini. Ada. Dia ada di belakangmu. Apa maksudmu? Rinata sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Tapi yang ada di dalam rahimnya. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi dengan Rinata. Dia masih harus membesarkan muridku. Datuk Jampak bukanlah lawan Mak Lampir, sehingga ia akan menjadi boneka permainan Mak Lampir saja. Namun, di tengah situasi yang kritis tersebut, tiba-tiba datanglah Datuk Ranggasanga dan Rindi Antika, yang kemudian jelas-jelas membuat nenek tua itu terkejut setengah mati. Apalagi ketika Datuk Ranggasanga mengatakan bahwa ia akan menggunakan Nur Wahyu Agung untuk menangkap setan tua tersebut. Mak Lampir pun seperti tidak percaya kalau penguasa Kayang Sari tersebut memiliki Nur Wahyu Agung. Aku akan menangkapmu dengan Nur Wahyu Agung. Ayo buktikan jika kau bisa membunuhku. Benarkah Datuk Ranggasanga memiliki Nur Wahyu Agung? Pasti dia hanya menggertakku. Baik, akan kucoba. Terimalah ajian kala bendana aku, Datuk. Sayang sekali, seharusnya Rindi Antika tidak menyerang Mak Lampir, sebab nenek tua itu sedang menggunakan ajian pamungkasnya. Sehingga hal itu menyebabkan Rindi Antika justru terluka akibat terkena hawa ajian kala bendana Mak Lampir. Setelah merasa kuat, Rindi Antika pun kemudian mengajak kakeknya dan Datuk Jampak untuk menyerang Mak Lampir secara bersama-sama. Akhirnya, Mak Lampir pun berhasil merebut kembali Rinata dari tangan Datuk Jampak. Di sisi lain, tampak Farida yang sedang berada di rumah Kiai Jabat, sedang ditemani oleh Nyai Bidara. Di sana, ia pun sedang menunggu Sembara yang sebelumnya telah berjanji untuk menemuinya di rumah tersebut setelah tugasnya berhasil. Sembara. Farida? Sembara. Sembara. Kamu menangis, Farida. Kamu juga. Bertahun-tahun aku mencari kamu. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonanku. Calon istriku kembali ke dalam pelukanku. Sembara. Basir? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Basir, apa kabar? Lama sekali kita tak ketemu. Kamu pergi-pergi terus. Jadinya aku sama Sembara yang susah mencari kamu kemana-mana. Untung aku bukan pendekar semilik kete. Tapi ada untungnya. Pengalamanku jadi luas. Aku jadi tahu tempat-tempat lain, terutama mencicipi makanan di berbagai tempat. Pokoknya soal makanan tidak pernah semilik kete. Pantas badanmu semakin tambun. Masuk yuk. Makan ya? Menghadap Kiai. Tapi habis itu makan ya.